Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi pertanggungjawaban dan pendekatan. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu saya sendiri Yesi Umitasari, yang kedua Rita Anggis Pratiwi, yang ketiga Abdul Haris, yang keempat Ermawati, yang kelima Dwi Apriwanti, yang keenam Anggun Rizky Syafila Putri, yang ketujuh Daman Huri, yang kedelapan Salman Al-Farizi, yang kesembilan M. Taslim, 10 Rian Fazrin Ahmad, dan yang terakhir Ibnu Agus Bahri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban dan pendekatan. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama yaitu alternatif, yang kedua perilaku fungsional manajer, yang ketiga kegunaan informasi bagi manajer. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan perkembangan logis manajemen gaya otokratis yang sekarang masih banyak dipraktikkan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rita tadi yang menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif. Saya akan melanjutkan penjelasan tersebut yang dimana berdasarkan gaya manajemen tersebut, tugas manajer adalah memberikan arahan pada karyawan. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua. Antara lain yang pertama, berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati, NPM 1127, akan menjelaskan tentang perilaku disfungsional manajer. Ialah akuntansi pertanggungjawaban tradisional membebankan tanggung jawab inefisiensi kepada individu dan penyimpanan anggaran atau standar. Dipandang sebagai ukuran efisiensi individual yang dievaluasi, bukan proses bisnisnya, sehingga individu akan cenderung melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan penyimpanan. Saya Dwi Apriwanti, NPM 1069. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan perilaku disfungsional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri. Yang kedua, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Yang ketiga, manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek. Yang keempat, manajer yang pandai memanipulasi akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rizky Syafila Putri, NPM 480, akan mempresentasikan tentang kegunaan informasi bagi manajer. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, biaya yang terjadi untuk menjalankan aktivitas bisnis harus dilaporkan kepada manajer yang mengendalikan aktivitas bisnis. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan yang pertama yaitu menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya, dan yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya pengendalian aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Meskipun biaya terkendali dapat dipisahkan dari biaya terkendali, laporan pertanggungjawaban tetap memiliki keterbatasan dalam membantu manajer pusat pertanggungjawaban mengendalikan biaya. Masalah tersebut antara lain: yang pertama, penggunaan ukuran aktivitas berdasarkan volume. Yang kedua, laporan yang terlalu ringkas. Yang ketiga, data bersifat keuangan. Yang keempat, laporan tersedia tidak tepat waktu. Yang selanjutnya latihan 5.3. Yang pertama, PT Tiara mengoperasikan sendiri pabrik penghasilan tenaga listrik. Biaya pabrik listrik dibagikan
ke departemen yang memperoleh manfaat dengan membebankan biaya tetap menurut kapasitas terpasang yang disediakan dan membebankan biaya variabel berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dikalikan konsumsi sesungguhnya. Kapasitas terpasang 4 departemen perusahaan per kuartal adalah: yang pertama departemen pemotongan sebesar 35.000 kWh, yang kedua departemen penyimpangan sebesar 9.000 kWh, yang ketiga biaya tetap dianggarkan sebesar 7 juta setiap kuartal. Biaya variabel untuk kapasitas tahunan yang diharapkan 300.000 kWh adalah 300 juta. Berikut ini informasi mengenai konsumsi departemental dan biaya pabrik listrik yang sesungguhnya selama setahun. Untuk selanjutnya ialah pertanyaan mengenai soal yang di atas yang sudah dibacakan tadi. Pertanyaan pertama, secara terpisah hitunglah biaya listrik tetap dan variabel yang dibebankan kepada setiap departemen untuk setiap kuartalnya. Pertanyaan kedua, hitunglah penyimpangan pengeluaran pabrik listrik setiap kuartalnya. Di sini ada tabel yang menunjukkan di sini ada kurtual konsumsi sesungguhnya atau dalam kWh dan biaya listrik sesungguhnya. Nah, di sini dapat kita simpulkan di mana bahwasannya BF pemotongan yaitu ditambah lagi dengan BF penyimpanan dan hasilnya yaitu 176.000. Nah, untuk total BF-nya itu yang diharapkan itu 300.000. Nah, 300.000 ini dikurangi lagi dengan 176.000. Nah, hasilnya yaitu 124.000. Nah, untuk dapat penghalusan kita tambah lagi dengan pemolesan. Nah, untuk penghalusannya itu hasilnya itu 26.000. Nah, 26.000. Terus untuk pemolesan yaitu hasilnya 30.000. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Dan di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 4. Nah, yang pertama rumus. Rumus di sini ialah biaya yang sesungguhnya atau biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Dan di sini rumus dibagi menjadi 4 kuartal. Kuartal yang pertama ialah 85.000 dikurangi 300.000 sama dengan 215.000. Dan yang kuartal kedua 90.000 dikurangi 300.000 sama dengan 210.000 rupiah. Dan kuartal yang ketiga yaitu 86.000 dikurangi 300 sama dengan 214.000 rupiah. Dan untuk yang kuartal 4 85.000 dikurangi 300.000 sama dengan 215.000 rupiah.